Ini adalah langkah pertama saya dalam melawan segala ketakutan dan keraguan yang selama ini selalu menjadi penghalang terbesar dalam hidup saya. Saya belajar untuk menjadi lebih berani menghadapi segala jenis ketakutan yang ada di kepala. Saya belajar untuk ingin terus memenangkan segala pertarungan yang selalu riuh dalam diri saya. Saya hanya ingin meredam segala berisik yang selalu hadir dan mengusik. Dan saya hanya ingin terus percaya bahwa semua akan baik-baik saja. November 2023, saya membuat keputusan besar dalam hidup saya. Saya memilih mengundurkan diri dari pekerjaan yang sudah 15 tahun saya geluti. Mungkin ini sedikit gila, tapi bagaimanapun itu, keputusan harus dibuat. Saya hanya ingin menyelamatkan tunas baru yang baru tumbuh di hidup saya. Pada saat itu, saya telah merasa mati dalam hal apapun. Saya merasa hanya seperti sebuah robot yang diberi nyawa. Saya tahu ini tidaklah mudah. Membuat keputusan gila di saat usia tak lagi muda memang bukan hal yang gampang. Tapi saya mencoba untuk percaya kepada diri saya sendiri kalau saya bisa melewatinya. Dan saya percaya Tuhan menciptakan saya bukan untuk menjadi makhluk yang sia-sia. Walaupun tanpa keahlian, tanpa keterampilan, bahkan nyaris tanpa dukungan dari siapapun, saya mencoba memperbaiki keadaan. Saya belajar untuk lebih mengenali diri saya sendiri, sedikit demi sedikit. Saya perlahan mencoba membuka diri, mencari orang baru, berbincang dengan orang baru, mencari ilmu dan pengalaman baru. Kemudian saya mencoba berjalan lebih jauh, hanya untuk terus bisa belajar untuk tumbuh dan bisa berkembang. Ya, ini adalah bagian yang paling sulit, yaitu memberanikan diri untuk berubah. Sebab tidak akan ada perubahan jika tidak ada keberanian. Sementara yang menjadi musuh terbesar saya selama ini hanyalah saya tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Saya dulu lebih memilih berada di belakang orang-orang yang mempunyai kemauan besar. Saya lebih memilih di belakang orang yang punya kemauan lebih. Saya lebih memilih hidup cari aman dengan cara menuruti dan mengikuti siapapun yang ada di depan saya. Saya pasti akan memberikan loyalitas lebih kepada orang yang benar-benar percaya kepada kemampuan saya. Hingga pada suatu waktu, apa yang saya lakukan
menjadi bumerang pada diri saya sendiri. Karena akhirnya saya menyadari, sebagus apapun, sebaik apapun, dan sesempurna apapun apa yang kita kerjakan, kita akan ada di fase dimana kita tetap salah. Akhirnya saya merasa lelah dengan semuanya. Saya muak dengan semuanya. Dan saya menyadari kalau selama ini saya terlalu berlebihan. Saya kehilangan keseimbangan. Keseimbangan dalam profesionalisme pekerjaan dan kebutuhan pribadi. Saya merasa ini sudah tidak adil. Ketika saya bisa menolong, bisa membantu orang lain, tapi saya tidak bisa menolong diri sendiri, saya ini merasa sudah salah besar. Dan saya dulu mengedepankan itu. Saya memprioritaskan orang lain. Seolah-olah kebahagiaan dunia itu menjadi tanggung jawab saya sendiri. Kadang saya merasa ketika ada orang lain yang mengeluh, seolah-olah saya harus berpikir dan mencari jalan keluar. Bagaimana caranya agar dia tidak mengeluh? Ketika ada pekerjaan susah, seolah-olah saya harus orang pertama yang paling memahami apa kesulitan dari pekerjaan itu. Akhirnya saya muak dengan topeng yang selama ini saya pakai. Sebab saya sudah tidak mengenali diri saya sendiri. Saya tidak menyalahkan pekerjaan. Saya hanya menyalahkan diri sendiri. Sebab saya merasa jadi pecundang. Saya terlalu penakut untuk segala hal. Ya, saya hampir depresi dengan semua ini. Saya kadang lebih memilih mengkhawatirkan perasaan orang lain. Saya lebih memilih mengalah demi orang lain. Saya selalu merasa keenakan dengan orang lain. Hingga akhirnya saya lebih sering mengabaikan dan lupa membahagiakan diri sendiri. Saya terlampau jauh melanglang buana keluar diri. Padahal saya bukan siapa-siapa dan saya belum punya apa-apa. Apa itu jelek? Tidak. Tapi apapun yang berlebihan itu bukan tidak baik. Ya, saat itu saya terlalu berlebihan dalam menghayati peran. Saya terlambat menyadari kalau saya hanya figuran di cerita orang lain. Dan saya lupa kalau saya aktor utama di dalam cerita hidup saya sendiri. Pada saat itu
Dan mulai saat itu, akhirnya saya sadar, saya sudah kehilangan arah. Saya sudah tidak mempunyai tujuan hidup. Dan saya tidak mengenali diri saya sendiri. Mungkin saya selalu terlihat ceria, dan selalu menebar senyum dan tawa. Kadang saya selalu bertingkah konyol dan selalu membuat lucu. Tapi terkadang saya menjadi pendiam dan lebih memilih menepi di tempat sepi daripada harus berada di keramaian. Terlalu banyak topeng yang saya pakai. Saya lelah terus-menerus memanipulasi diri. Saya lelah terus-menerus menyembuhkan orang lain, sementara saya sendiri sedang sakit. Saya lelah ketika terus berusaha membantu orang lain, tapi diri sendiri saya tidak tertolong. Saya merasa lelah ketika harus jadi pendengar yang baik di saat saya sendiri sedang ingin didengar. Saya tidak menyesali apa yang sudah saya lakukan dan saya berikan buat orang lain. Saya hanya kecewa pada diri saya sendiri yang terlalu angkuh dan sombong, yang selalu merasa saya kuat, saya mampu, saya baik-baik saja. Padahal saya hanya manusia biasa, sama seperti yang lain, butuh didengar, butuh bercerita. Ya, saya sudah terjebak dalam ketidakseimbangan hidup, dan ini melelahkan. Mungkin orang lain tidak tahu. Saya merasa nyaris gila ketika siang saya harus tertawa, ketika malam tiba saya merenung, berbicara sama tembok. Mereka tidak akan tahu, dan mereka tidak mau tahu, sebab yang mereka tahu, ya, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Saya selalu merasa saya tidak ingin orang lain tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi akhirnya, ya, saya menyadari itu salah. Saya harus merubahnya. Setelah melewati perenungan yang panjang, hampir 1 tahun 3 bulan, saya baru menyadari apa yang salah dalam hidup saya. Akhirnya, saya memilih menyerah dan mencoba memulai bab baru, di mana perjalanan panjang dimulai kembali dari awal, mencoba tantangan baru dengan versi terbaru, tentunya dengan tujuan hidup yang saya inginkan. Ya, ini adalah langkah kecil saya yang pertama. Ini adalah titik di mana apapun yang terjadilah. Saya sudah siap. Saya tetap hanya manusia biasa yang hanya bisa mengantisipasi namun tidak bisa menahan, apalagi menghindar.
dari sesuatu yang memang seharusnya terjadi pada saya. Tugas saya hanya menerima, menjalankan, dan mencari makna di setiap kejadian, lalu menguatkan diri untuk menjadi lebih baik dan siap dengan segala kejutan dan kenyataan yang selanjutnya akan datang. Ya, sekian dulu cerita kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat semuanya. Semoga kita selalu berada dalam kebahagiaan yang sedang kita inginkan. Tetaplah menjadi diri sendiri dan terima kasih.